Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tamsona Sudungan Sijabat. Saya merupakan mahasiswa PPG tahun 2021 angkatan pertama di bawah naungan LPTK Universitas Negeri Medan. Hari ini Senin 19 Juli 2021 pukul 10 WIB saya akan melaksanakan kegiatan praktek pengalaman mengajar pada proses kegiatan UKIN, di mana praktek kegiatan mengajar saya lampirkan sebagai berikut. Selamat pagi buat anak-anak Bapak seluruhnya. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Pagi Pak, sehat Pak. Terima kasih ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, siapa yang membawakan doa, Nak? Saya Pak. Baik, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena berkat dan karunia-Mu di pagi hari ini, kami masih bisa berkumpul melakukan pembelajaran dengan guru dan teman kami, meskipun dalam pembelajaran daring. Semoga pembelajaran kami hari ini dapat berjalan dengan baik, dan berikanlah kami hikmat kepintaran supaya kami dapat memahami setiap materi yang akan diberikan oleh guru kami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan guru-guru dan kedua orang tua kami kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki, agar mereka dapat dengan maksimal mengajar dan mendidik kami. Bukan hanya itu Bapak, Engkau tahu saat ini seluruh dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kiranya Engkau yang menjaga dan menjauhkan setiap wabah virus dan penyakit, agar kami dapat melakukan aktivitas kami kembali dengan normal. Tuhan, kami juga manusia yang tidak luput dari dosa. Kiranya Engkau hapuskan agar tidak terhalang berkat-Mu kami terima. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita dan rasa cinta kita kepada tanah air. Baik, apakah suara Bapak terdengar cukup jelas, Nak? Jelas Pak. Baik. Jadi untuk itu Bapak harap kita mengambil sikap sempurna untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih buat kita semua. Adapun pembelajaran kita kali ini, Bapak akan menampilkan kegiatan ice breaking, Nak, sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita lakukan di dalam pembelajaran untuk membangkitkan minat belajar kalian. Silakan diamati, Nak. Siapa bisa, Nak? Oke, Fajar silakan. Sambil diaktifkan kameranya ya, Jar. Putih, merah, biru. Benar sekali. Berikan jempol kepada Fajar melalui depan kamera. Selamat ya, Jar. Yang kedua, siapa kira-kira? Siap? William duluan, Nak. William duluan ya. Silakan William sambil diaktifkan kameranya ya, William. Hijau, putih,
Oke, berikan tanda jempol depan kamera ya, Nak. Oke. Yang ketiga, siap-siap, Nak. Oke ya, siap. Silakan. Bapak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ellen, silakan, Nak. Pink, kuning, merah, hijau. Pink, kuning, merah, hijau. Sangat cepat Gak setuju, sekali ya. Pak. Pink itu kan bahasa Inggris, Pak. Pink. Itu merah kamu. Merah muda. Tapi kita mengerti maksudnya ya, Nak. Nah, sekarang 2 pertanyaan lagi, Nak. Bapak tampilkan ya. 1, 2, 3. Tuti, silakan Tuti. Silakan Tuti, sudah cepat ya. Ayo Tuti. Pink, merah, biru, hitam. Iya, benar sekali. Ayo, 1 pertanyaan lagi, Nak. Siap-siap ya, Nak. Sudah siap, Nak? Oke, Bapak tampilkan sekarang ya. 1, 2, 3. Ayo. Oke, Aurelia, silakan Aurelia. Kuning, hitam, putih, merah, Pak. Iya, benar sekali. Kuning, hitam, putih, merah. Kegiatan icebreaking ini sangat menarik sekali sama kalian ya, Nak. Ya, Pak. Baik, ini merupakan kata-kata motivasi di dalam kita, Nak. Ini merupakan kata bijak dari Thomas Alva Edison. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika menyerah. Jadi kalau kita bisa simpulkan, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kegiatan pembelajaran kita. Kali ini kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data pada statistika. Nah, kita perhatikan, di sini ada beberapa kompetensi intinya, ada 4. Di mana kompetensi inti pertama itu menyangkut sikap spiritual kita, Nak. Kompetensi inti kedua itu menyangkut sikap sosial kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kompetensi inti ketiga menyangkut sikap pengetahuan kita. Dan kompetensi inti keempat itu menyangkut sikap keterampilan kita dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Adapun kompetensi dasar yang Bapak berikan pada pembelajaran kali ini itu kompetensi dasar 32 dan kompetensi dasar 42, Nak. Di mana kompetensi dasar 32 ada 2 indikator yang akan kita pelajari, yaitu kita dapat menentukan mean dan modus dari data distribusi frekuensi yang diberikan. Sedangkan kompetensi dasar 42 itu yang menyangkut keterampilan kita, yaitu kita dapat menganalisis mean dan modus dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Adapun manfaat dan tujuan pembelajaran kita dapat kita perhatikan seperti ini, Nak. Melalui kegiatan pembelajaran problem based learning, kita dapat menentukan ukuran pemusatan data atau mean dan modus serta menganalisis ukuran pemusatan data tersebut dalam permasalahan yang disajikan dalam kehidupan sehari-hari. Gambaran manfaatnya dapat kita lihat seperti ini, Nak. Ada yang tahu ini tabel apa? Distribusi frekuensi, ya. Iya, tabel distribusi frekuensi. Permasalahan yang sangat erat. Ini mengenai apa? Rata-rata nilai rapor kenaikan kelas siswa, Pak. Iya, rata-rata nilai rapot kenaikan siswa. Ada yang tahu ini, Nak? Penghitungan suara, Pak. Iya, penghitungan suara. Oke ya. Adapun mekanisme kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Nak. Nanti kita akan diberikan penyajian masalah dalam bentuk kontekstual, di mana penyajian masalah ini terdapat pada LKPD. Kemudian nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi ada beberapa kelompok kecil yang akan Bapak berikan melalui breakout room. Setelah diskusi, kalian akan mempresentasikannya kembali ke ruang utama. Paham sampai di sini ya? Dan melakukan kegiatan tanya jawab, yaitu kegiatan yang mempresentasikan dan ditanya oleh kelompok lain dia, Nak. Kemudian kita akan melakukan refleksi atau kesimpulan dari hasil pembelajaran kita. Di mana yang terakhir nanti kita akan melakukan penugasan. Jadi Bapak akan berikan penugasan individu kepada kalian dalam bentuk Google Form. Inilah merupakan kegiatan mekanisme pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Pak. Kita perhatikan ini kira-kira gambar apa, Nak? Histogram, Pak. Iya, benar sekali, gambar histogram ya. Program. Sekarang pertanyaan Bapak, ini ada berapa kelasnya? 6, Pak. 6, iya. Nah, pertanyaan Bapak, kelas pertama dari interval berapa sampai berapa, Nak? 119 sampai 125. Iya, benar sekali, 119 sampai 125. Paham ya? Frekuensinya pasti tahu dong. Ada berapa, Nak? Ya, Pak. 2. 2, iya benar sekali.
Nah, sekarang kelas kedua, ayo. 126 sampai 132. Iya, 126 sampai 132. Kelas ketiga. Ayo, semangat. 133 sampai 139. Nah, kelas keempat. 140 sampai 146. Nah, kelas kelima. 147 sampai 153, Pak. Iya, diingat kembali ya, Nak. Pada jenjang sebelumnya sudah kalian pelajari nih, Nak. Nah, sekarang ini, Nak. Kelas terakhir atau kelas keenamnya. Berapa, Nak? 154 sampai 160. Nah, Bapak ingin tanyakan. Kalau dari tabel ini, kita bisa melihat frekuensi yang terbesar pada kelas berapa, Nak? Pada kelas Kelas ketiga. ketiga. Iya, kelas ketiga. Nah, pertanyaan Bapak. Kalau pada histogram ini, dari mana kita bisa lihatnya, Nak? Persegi panjang yang lebih tinggi, Pak. Iya, persegi panjang yang lebih tinggi. Berikan dulu jempol kepada kita supaya lebih semangat lagi. Oke, sekarang kita perhatikan di sini, Nak. Tepi kelas dan nilai tengah kelas. Bapak ingin menanyakan, batas bawahnya ini bisa kita lihat dari mana, Nak? 140 dikurang 0,5 ya, Pak. Iya, hampir benar ya, Nak. Beri dulu tanda jempol buat kita biar semangat lagi, Nak. Nah, batas bawah itu merupakan nilai ujung bawah dari tiap-tiap kelas. Kalau kelasnya ada 7 berarti batas bawahnya ada 7, Nak. Sampai di sini bisa ya? Nah, sekarang batas atasnya ini, Ya, Nak. Pak. Ada berapa? 144. Berapa batas atas kelas terakhir? 174. 174. Iya, benar sekali ya. Nilai ujung atasnya ya. Kalau tepi bawah itu apa, Nak? Tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5, Pak. Iya, berarti Bapak mau tanya nih. Tepi bawah kelas pertama berapa? 139,5, Pak. Iya, benar sekali ya. Sekarang, kalau tepi atasnya gimana, Nak? Batas atas tambah 0,5, Pak. Bapak mau tanya nih, tepi atas kelas terakhir berapa yuk? 174,5, Pak. Iya. 74,5. Jadi diingat kembali ya, bahan ajar yang Bapak berikan melalui Google Classroom dipelajari secara mandiri ya, Nak. Sekarang, nilai tengah tiap kelas ini kita bisa perolehnya dari mana? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Iya, jadi Bapak tanya nih, nilai tengah kelas pertama berapa? 142, Pak. 142. Kalau nilai tengah kelas kedua, 147, Pak. nilai tengah kelas ketiga, Nak. 152, Pak. Nilai tengah kelas keempat, 157, Pak. 157. Nilai tengah kelas berikutnya berapa? 162, Pak. Iya, benar sekali, 162 ya. Siapa bisa nilai tengah kelas terakhir? 172, Iya, Pak. 172. Suaranya agak lebih keras ya, Fajar ya. Nah, sampai di sini bisa ya. Inilah merupakan materi-materi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita pada hari ini, Nak. Nah, di sini Bapak berikan permasalahan, Nak. Tansel melakukan pengamatan dan pengukuran terhadap berat badan 50 siswa SMA Usana. Dari hasil penelitiannya diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, sajikan rata-rata dari berat badan siswa tersebut. Kedua, berapakah berat badan siswa yang paling banyak di SMA Usana tersebut? Kira-kira datanya ini disajikan dalam bentuk apa, Nak? Tabel distribusi frekuensi, Pak. Iya, benar sekali. Diketahui data usia pasien penderita COVID-19 di rumah sakit Dr. Pringadi Medan sekitar tahun 2020 disajikan dalam histogram berikut. Apa yang dapat kamu simpulkan mengenai rata-rata usia pasien COVID-19 dan berapa usia pasien COVID-19 yang paling banyak di rumah sakit Dr. Pringadi Medan selama tahun 2020? Iya, baik, terima kasih ya. Nah, untuk membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan ini, Bapak tampilkan video berupa dapat diakses di channel YouTube ya. Pemusatan data atau sering disebut juga ketendensi sentral. Modus pada data majemuk. Nah, ada beberapa langkah untuk menentukan modus pada data majemuk.
hasilnya adalah X bar atau nilai rata-ratanya adalah 50,92. Sampai di sini paham ya? Nah, inilah mengenai pemusatan data. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Video ini bisa kalian akses di channel YouTube Bapak ya. Bisa kalian lihat ya, Nak. Nah, sekarang kita akan membagi kelompoknya, Nak. Di mana pembagian kelompoknya sudah Bapak tampilkan dan sudah Bapak berikan melalui grup WA dan juga dapat diakses melalui forum diskusi pada Google Classroom. Sudah paham sampai di sini mengenai teman-teman satu kelompoknya? Dan link breakout roomnya sudah Bapak berikan. Silakan di join breakout roomnya. Dan LKPD-nya Bapak tampilkan ya. Live worksheet yang sudah Bapak berikan. Nah, bentuknya nanti seperti ini dia. Jadi dapat diisi mengenai live worksheet-nya. Itu dapat diakses pada Google Classroom-nya. Nah, silakan pada Google Classroom-nya dipelajari dan diingat ya, Nak. Nah, silakan kita pindah ke kelompok kecil, masuk kepada kelompok-kelompok diskusinya. Silakan kita mulai dari sekarang ya, Nak. Oke, Pak. Oke, semangat. Baik, untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Baik, waktu kalian untuk berdiskusi, Nak, Bapak berikan sekitar kurang lebih 20 menit. Silakan diambil perannya masing-masing. Silakan dilihat LKPD yang ada pada Google Classroom. Bapak berikan mulai dari sekarang. Silakan ya, Nak, berdiskusi kepada teman satu kelompoknya. Iya, Pak. Iya, Pak. Timnya berapa, Pak? 61,80. 61, berapa? 80. 64,5 dikurang 59,5. 50. Hah? Yang ada rumus. Enggak, yang frekuensi itu. Iya, yang ada rumus yang di 3090 bagi 50. 6180. 61. 30, 39. 4,5. 40, 49. 4,5. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Pak, Ya, silakan, Gum. halo Pak. Iya. Itu kan ada nilai min di bagian D. Iya. Takut kali aku Pak, nanti presentator kami nggak pandai bacanya Pak. Bukan nggak pandai, di sini sama-sama belajar kita, Nak. Nggak apa-apa. Yang penting Iya, kita Pak, di sini Bapak yang bacanya, saling Pak. berpartisipasi aktif. Tidak ada yang langsung Gimana bisa. cara bacanya Pak? Yang mana? Mean dia, Nak. Di min kan itu ada bagian D. Bukan min, Bagian D, mean. Pak. Nah, nanti dia di min jadi minimum dia. Ya kan, min dan max. Son, tunjukin Son. Yang mana, Son? Yang di min bagian Yang ada D. yang X bar sama dengan sigma I sama dengan 1. Iya, itu dibaca notasinya itu dibaca X bar. Oke, silakan dilanjutkan kembali ya, Nak. Pak. Halo, kelompok 3. Halo Pak. Halo Pak. Ada yang belum dipahami? Ada Pak. Apa itu, Nur? Panjang kelas itu dilambangkan dengan apa Pak? Boleh dilambangkan, disimbolkan dengan huruf P kecil. Dia, Nak. Jadi huruf P kecil dengan tulisan miring. Itu simbol dari panjang kelas. Itu berkaitan di mana, Nak? Di meannya atau di modus? Oke, silakan ya. Tidak Pak. 62,5. 62,5. 0,5.
3542,5 30. Baik, untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dengar suara Bapak, Nak. Dengar Pak. Nah, waktu kita tinggal 3 menit lagi ya, Nak. Silakan jangan lupa di screenshot hasil pekerjaan tugas diskusi kelompoknya untuk dapat dipresentasikan di kelompok besar. Sampai di sini paham, Nak? Paham Pak. Baik, silakan ya dilanjutkan. 62,5. Pak, Kelompok 3, iya, ada yang mau ditanyakan? Iya, Lydia. Pak. Kami sudah selesai, Pak. Oke, kalau sudah selesai bagus sekali, Nak. Nah, kembali ke ruang kelompok utama ya, Nak. Silakan kembali ke ruang kelompok utama. Siapa nanti kelompok 3 yang mempresentasikan? Joshua, Pak. Oke, semangat Jos. Silakan kembali ke ruang utama ya, Nak. Pak. Baik, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, waktu kita kurang lebih 1 menit lagi. Sudah ditunggu sama kelompok 3 di ruang utama. Ya, Pak. Baru di bawahnya 275. Baik, untuk kelompok 1, 2, dan 3 buat anak-anak Bapak, kameranya diaktifkan ya. Apakah sejauh ini suara Bapak masih terdengar jelas, Nak? Sangat jelas. Makasih, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih ya. Sekarang, Bapak mau tanyakan, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok 2, Pak. Pertama, Pak. Baik, waktu dan tempat Bapak berikan untuk kelompok 2. Silakan. Pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan pertama. Pada permasalahan pertama dapat kita amati Pak Tanson sedang melakukan pengamatan dan pengukuran terhadap berat badan 50 orang siswa SMA Hosana. Dari hasil penelitiannya diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata berat badan siswa dapat ditentukan dengan cara mean. Berat badan yang pertama 50 sampai 54, frekuensinya 3, nilai tengahnya 52, XI dikalikan dengan FI sama dengan 156. Begitu juga dengan berat badan yang terakhir 70 sampai 74, frekuensinya 4, nilai tengah kelasnya 72, XI dikali FI 288. Jumlah frekuensinya adalah 50, jumlah XI dikalikan dengan FI 3090. Yang D, nilai mean atau rata-rata dapat ditentukan dengan rumus X barnya sama dengan 3090 dibagikan dengan 50. X barnya adalah 61,80. Berat badan siswa yang paling banyak di SMA Hosana dapat ditentukan dengan cara modus. Yang A, kelas modus sama dengan 60 sampai 64. B-nya tepi bawah kelas modus atau bisa disimbolkan dengan TB sama dengan 59,5. Panjang kelasnya adalah 5. D, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya sama dengan 23 dikurang 12 sama dengan 11. E, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya atau S2. S2 sama dengan 23 dikurang 8 sama dengan 15. F, nilai modus dapat ditentukan dengan rumus MO sama dengan TB ditambah S1 per S1 ditambah S2 dikalikan dengan P. MO sama dengan 59,5 ditambahkan dengan 11 dibagi dengan 11 ditambah 15 dikalikan dengan 5. MO sama dengan 61,62. Demikian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan aplaus dengan tanda jempol kepada kelompok kedua. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi mengenai kelompok 2? Saya ingin bertanya, Pak. Baik, Aurelia, silakan waktu dan tempat Bapak berikan. Saya Aurelia dari kelompok 1, saya ingin bertanya kepada kelompok 2, apa kelebihan dan kekurangan pemusatan data secara tunggal dengan secara kelompok atau frekuensi? Baik, terima kasih ya. Ada yang mau menanggapi kelompok 2?
Saya Gom Tamu Bolon dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Aurelia. Kelebihan dan kekurangan pemusatan data secara tunggal itu kita benar-benar dapat memahami nilai sebuah data. Juga karena dia berada di dalam tabel kan, otomatis perhitungan ukuran pemusatan datanya nggak akan sesimpel pemusatan data tunggal. Jadi mengerti? Iya, mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tanda jempol buat kita semua dari hasil diskusi kita. Nah, berikutnya kepada kelompok berapa? Bapak berikan? Kelompok 3 Pak. Kelompok 3, baik. Waktu dan tempat Bapak berikan kepada kelompok 3, silakan. Saya Joshua William mewakili kelompok 3, kelompok Hipatia, ingin mempresentasikan permasalahan 2. Berdasarkan kegiatan, mari mengamati rata-rata usia pasien COVID-19 di Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan selama tahun 2020 dapat ditentukan dengan cara NIN. A. Banyak data sama dengan 25 ditambah 36 tambah 47 ditambah 50 tambah 65 ditambah 30 ditambah 22. Banyak datanya yaitu 275. B. Banyak kelas 7. C. Nilai tengahnya 10 tambah 19 per 2 sama dengan 14,5. Begitu juga sampai nilai tengah kelas ke-7, yaitu hasil dari jumlah pasien dikali nilai tengah secara keseluruhan. Yang E. Nilai min rata-rata dapat ditentukan dengan rumus X bar sama dengan 12.207,5 per 275 sama dengan 44,39. Pasien COVID-19 dengan usia yang paling banyak di Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan selama tahun 2020 dapat ditentukan dengan cara modus. Nilai modus dapat ditentukan dengan rumus M0 sama dengan tepi bawah ditambah selisih pertama per selisih pertama tambah selisih kedua dikali P panjang kelas sama dengan 59,5 tambah 15 per 15 tambah 35 dikali dengan 10 sama dengan 59,5 ditambah 3, maka dapat hasilnya 62,5. Kesimpulannya, dengan adanya ukuran pemusatan data, kita dapat mengetahui bagaimana cara kita menentukan min, nilai rata-rata, dan modus nilai yang sering muncul. Walaupun permasalahan 1 lebih sedikit daripada permasalahan 2, dapat terselesaikan dengan baik. Sekian dari kelompok 3, ada yang bertanya? Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Berikan tanda jempol nak kepada kelompok 3. Sekarang Bapak berikan kepada kita, ada yang ingin menanyakan? Saya ingin bertanya dari kelompok 2. Baik, waktu dan tempat Bapak berikan. Kalau kita lihat dari penyajian datanya, apa yang membedakan penyajian data tunggal dan penyajian data kelompok? Baik, saya Nurdayanti Sitorus, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Gonggom. Data tunggal yaitu data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Disebut data tunggal karena banyaknya data ditaksir biasanya tidak akan melebihi 30 data, sehingga tidak perlu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Sedangkan data kelompok yaitu kumpulan dari data-data tunggal yang jumlahnya banyak atau biasanya di atas 30 data, sehingga memerlukan penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi, di mana data-data tersebut akan dikelompokkan dalam beberapa kelas. Bagaimana dengan Saudara Gom-Gom? Bentar, kalau misalnya data tunggalnya itu lebih dari 30, penyajian datanya harus gimana? Berarti dia data kelompok, bukan data tunggal. Gitu Karena ya? kan tadi saya bilang data tunggal karena banyak datanya ditaksir biasanya tidak akan melebihi 30 data. Tadi Saudara bilang apabila melebihi 30 data berarti dia dimasukkan ke dalam data kelompok. Baik, terima kasih sekali ya. Topik yang sangat menarik. Bapak minta jempolnya ke arah kamera. Nah, sekarang kelompok berapa nih? Kelompok 1 Pak. Baik, silakan. Kelompok 1, waktu dan tempat Bapak berikan. Perkenalkan, saya Kerry dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan permasalahan 2. Berdasarkan kegiatan mari mengamati, dari data di atas kita dapat menganalisis usia pasien COVID-19 di Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan selama tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata usia pasien COVID-19 di Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan selama tahun 2020 ditentukan dengan cara banyak data, yaitu jumlah frekuensi, yang dimana total banyak datanya yaitu 275, dengan banyak kelasnya adalah 7. Nilai tengah kelas dapat kita lihat pada gambar berikut, yaitu 14,5
24,5 sampai 74,5. Data tabel distribusi frekuensinya 10 sampai 19 dengan jumlah pasien 25, nilai tengah 14,5, XI dikali FI sama dengan 362 sampai yang paling tinggi 70 sampai 79 dengan jumlah pasien 22, nilai tengah 74,5. X-barnya sama dengan 44,39. Usia pasien COVID-19 yang paling banyak dapat ditentukan dengan cara modus. Kelas modus atau kelas pasien yang paling banyak terkena COVID-19 yaitu usia 50 sampai 59. Tepi bawah kelas modus sama dengan 49,5. Panjang kelas sama dengan 10. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya yaitu 65 dikurang 50 sama dengan 15. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya yaitu 65 dikurang 30 sama dengan 35, di mana MO-nya sama dengan 59,5 ditambah 3, MO sama dengan 62,5. Kesimpulan, dari permasalahan di atas dapat kami simpulkan untuk mencari rata-rata menggunakan min, dan untuk mencari usia pasien atau data yang paling banyak menggunakan modus. Sekian yang bisa saya presentasikan, terima kasih. Baik, kita beri apresiasi kepada kelompok 1, berikan tanda jempol nak. Nah, ada yang mau menanggapi? Silakan. Saya Pak dari kelompok 3. Baik, silakan. Waktu dan tempat Bapak berikan. Saya Tuti dari kelompok 3 ingin bertanya, kenapa kita perlu mencari nilai mean dan modus? Ada yang mau menanggapi kelompok 1? Saya Pak. Baik, silakan Helen. Karena nilai-nilai ini nantinya akan kita gunakan untuk mempresentasikan atau mewakilkan data. Sehingga dengan mengetahui nilai mean dan modus, kita jadi tahu datanya akan terpusat di mana. Baik, bagaimana Tuti? Bisa dimengerti Pak. Baik, terima kasih ya. Nah, berikan dulu aplaus untuk kita semua nih nak. Nah, baik, terima kasih buat kita dalam penyajian datanya. Nah, Bapak ingin memberikan refleksi berupa kesimpulan dari hasil kesimpulan yang telah kalian berikan pada presentasi tadi. Bahwa untuk pemusatan data bisa menghitung nilai meannya dengan cara sigma XI dikali FI dibagi dengan sigma FI, di mana X bar ini merupakan notasi dari nilai mean. Nilai tengah kita sudah ketahui, itu jumlah dari batas-batas bawah dan batas atasnya. Kita bagi dua ya nak. Lalu kemudian XI dikali FI itu jumlah perkalian nilai tengah dengan frekuensi setiap kelas. Sedangkan sigma FI-nya itu merupakan banyak datanya, atau bisa disimbolkan dengan sigma F atau juga dengan huruf N besar. Lalu bagaimana dengan modus data majemuk? Jadi untuk mencari modus pada data majemuk atau data berkelompok ada langkah-langkahnya nah. Langkah yang pertama, kita harus cari dulu kelas modus. Bagaimana mencari kelas modus? Itu bisa kita cari dengan melihat frekuensi terbesar. Setelah kita dapat frekuensi terbesar atau kelas modusnya, nilai modusnya bisa kita cari. TB ditambah S1 ditambah jumlah dari S1 dan S2 kita kali P. TB itu apa? Tepi bawah. Apa tepi bawah? Batas bawah dikurang 0,5. Sedangkan S1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan S2 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Lalu bagaimana dengan P? P ini merupakan panjang kelas. Nah, inilah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, di sini ada penugasan Bapak berikan di Google Classroom. Silakan nanti dikerjakan setelah kegiatan pembelajaran kita ini. Ada di sini ya nak, Bapak berikan. Merupakan penilaian kita di poin kelima nak. Bisa dilihat di sini nak. Poin kelimanya. Ya Pak. Oke, terima kasih buat Ya, Pak. kita semua. Nah, siapa yang membawa doa sebelum kita menutup pembelajaran? Saya Pak, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang kami rasakan hingga pada pagi hari ini, di mana kami masih boleh Tuhan merasakan berkat yang daripadamu. Tuhan, kami sudah selesai melakukan pembelajaran kami, biarlah itu bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Kau tahu kami adalah orang yang tak pernah luput dari perkataan dosa. Kiranya Kau menghapuskannya, terpujilah namamu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih buat anak-anak Bapak atas kehadirannya. Tetap semangat dan ingat nak, ikuti protokol kesehatan, terlebih lagi pembelajaran pemberlakuan PPKM. Jaga jarak, tetap berada di rumah, dan jika ada keperluan mendesak,
selalu menggunakan masker. Terima kasih, Iya, Pak. salam sehat selalu buat anak-anak Bapak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Nak. Oke, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat Selamat siang, pagi.